Salam semangat dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Dalam video kali ini saya Desi Diana akan memaparkan aksi nyata topik 3, yaitu membuat modul ajar. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai kurikulum. Kurikulum operasional yang digunakan dan dikembangkan di satuan pendidikan harus menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Maka sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus merancang pembelajaran terlebih dahulu, yaitu yang pertama, pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Pemahaman bermakna merupakan pemahaman yang diberikan kepada peserta didik terhadap tujuan dan manfaat pembelajaran yang dilaksanakan untuk kehidupan mereka. Di dalam modul ajar juga harus ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah rangkaian pertanyaan yang dibuat oleh guru mengenai beberapa hal paling penting yang terdapat di dalam suatu topik pembelajaran. Selanjutnya adalah merancang asesmen pembelajaran. Asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah merumuskan modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Modul ajar juga berfungsi untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran atau CP. Kemudian, apa saja sih komponen yang harus ada di dalam modul ajar? Modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen, serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Bapak Ibu Guru hebat, marilah kita lihat contoh modul ajar yang saya buat dalam aksi nyata topik 3 ini. Di dalam modul ajar terdapat informasi umum dan kompetensi inti. Dalam informasi umum meliputi identitas modul. Identitas modul ajar terdiri dari nama penyusun modul, tahun penyusunan modul, institusi penyusun, jenjang sekolah, tingkat kelas, serta alokasi waktu pembelajaran yang sesuai dengan jam pembelajaran di unit kerja. Kompetensi inti adalah pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Komponen dalam kompetensi inti yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, pemahaman bermakna, yang ketiga, pertanyaan pemantik. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dimulai dari kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal sebelum guru dan siswa masuk ke inti pembelajaran. Bapak Ibu Guru hebat, setelah kegiatan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti. Kegiatan inti dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar siswa. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu membuat rangkuman atau simpulan hasil kegiatan, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, juga memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah asesmen. Asesmen ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, serta asesmen sumatif.
Selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan dilakukan pada peserta didik yang mampu menjawab dengan benar asesmen sumatif. Sedangkan remedial dilakukan pada peserta didik yang belum memahami materi serta belum mampu mencapai tujuan pembelajaran. Komponen selanjutnya adalah refleksi peserta didik. Refleksi dilakukan dengan meminta peserta didik memberikan pendapatnya terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, baik terkait materi yang dipelajari maupun cara atau metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Di dalam modul ajar, Bapak Ibu guru hebat juga harus melampirkan berupa materi, lembar kerja siswa, serta lampiran-lampiran lain yang dibutuhkan dan sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Dari pemaparan yang sudah disampaikan, Bapak Ibu guru bisa menuliskan umpan balik di dalam komentar di bawah ini. Terima kasih.